Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lima Waktu, dalam situasi pandemi COVID-19 ini semakin banyak pengangguran yang diakibatkan oleh PHK besar-besaran di mana-mana. Nah, untuk itu dibutuhkan upaya menumbuhkan dan memberikan ruang bagi para pengusaha yang memiliki semangat tangguh dan jiwa kreatif tentunya untuk membangkitkan kembali perekonomian daerah khususnya di Kota Cimahi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai saatnya pemuda membangun Cimahi melalui dunia usaha bersama Bapak Asep Sutisna, anggota Komisi 2 DPRD Cimahi dari fraksi PKB. Ya, selamat siang Pak Asep. Selamat siang Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka masker ya Teh. Buka masker, oke, biar lebih jelas nih ya. Iya, Mbak. Ini kita dulu pernah ketemu ya Pak ya, ketika Ya, betul sekali. seorang Pak Asep ini masih menjadi penggiat ekonomi masyarakat dari sebelum menjadi dewan, dan sekarang udah jadi dewan, baru ketemu sekarang. Betul. Dulu pada saat promosi kampanyenya nih Pak sempat menggembar-gemburkan tentang isolasi center. Apa kabar isolasi center saat ini? Alhamdulillah sekarang masih jalan. Masih jalan. Kita juga sedang bikin juga koperasi. Ini insya Allah kalau jadi ini koperasinya unik Teh. Koperasi apa tuh? Ini koperasi tentang bagaimana mengembangkan warung-warung tradisional di Kota Cimahi. Karena dulu itu sempat kita bikin konsep sebelum kita berkampanye itu bagaimana mengembangkan warung-warung tradisional di Kota Cimahi. Jadi konsepnya itu sangat sederhana sebetulnya, karena ekonomi ini tidak bisa dilawan. Arus itu tidak boleh dilawan. Tapi bagaimana supaya kita bisa mengikuti perkembangan ekonomi itu. Nah, kalau warung tradisional lain tidak dikembangkan secara maksimal, maka lambat laun akan tergerus. Dan saya tidak habis pikir mungkin suatu saat itu akan hilang lah namanya warung tradisional. Nah, padahal warung tradisional ini adalah tulang punggung perekonomian masyarakat, di mana sekarang itu dihantam dengan wabah pandemi. Satu-satunya harapan masyarakat itu ya berjualan. Berjualan. Maka dari itulah bagaimana kita bisa menyelamatkan perekonomian masyarakat itu dengan salah satunya menggiatkan warung tradisional. Nah, kita punya tagline itu warung tradisional tapi dengan manajemen profesional. Nah, itu yang uniknya di situ. Nantilah suatu saat akan kita bahas ya. Kita bahas mengenai apa sih warung aso itu dan bagaimana caranya manajemen warung tradisional dengan manajemen profesional. Tunggu saja kejutannya. Kita tunggu kejutannya gitu ya. Nah, tapi sekarang udah menjadi seorang dewan gitu ya Pak ya, kekuasaan lebih mudah lah ya. Maksudnya lebih luas lagi untuk bisa mengambil keputusan gitu ya Pak ya, dan kebijakan-kebijakan lainnya di dalam perekonomian, karena kan Bapak di Komisi 2 juga gitu. Oke. Nah, sebagai seorang dewan, apa yang sudah Bapak lakukan nih selama kurang lebih 1 tahun ini Pak? Oke. Harus dipahami dulu Teh bahwa dewan itu tugas pokoknya itu hanya 3, legasi, anggaran, dan pengawasan. Jadi sebetulnya untuk menggiatkan ekonomi itu secara tugas pokok itu tidak ada di dewan. Cuman kalau bukan kita mau siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Itulah mungkin kata-kata yang pas. Kalau kita ada kemampuan, ada kemauan, kenapa tidak menggiatkan dari sektor ekonomi itu? Gitu deh. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke dalam temanya, yaitu saatnya pemuda membangun Cimahi melalui dunia usaha. Ini kalau misalnya kita berbicara mengenai pemuda, sudah dari zaman dulu pemuda bisa mengguncang dunia. Itu kan kutipan dari Soekarno sendiri gitu ya, seperti itu. Tapi kalau untuk melihat peranan pemuda di masa kini ini apa nih Pak? Oke. Cimahi ini unik deh. Cimahi ini unik dengan hanya 40 km persegi. Kita didiami oleh 62.000 penduduk Cimahi, dan kita hampir tidak punya sumber daya alam, tapi kita punya sumber daya manusia. Nah, kalau kita bercontoh di negara-negara lain, ini unik. Kenapa unik? Singapura itu hampir tidak punya sumber daya alam, tapi mempunyai sumber daya manusia. Mereka maju. Jepang itu tidak mempunyai sumber daya alam, tapi mempunyai sumber daya manusia. Mereka pun maju. Nah, mudah-mudahan Cimahi pun demikian. Artinya Cimahi itu punya sumber daya manusia yang sangat melimpah. Cuman tugas kita itu bagaimana kita bahu-membahu antar semua instansi, semua elemen masyarakat untuk bisa membangun puzzle ini untuk membangun Kota Cimahi. Jadi bukan hanya mengenalkan sumber daya alam.
kita harus olah sumber daya manusia. Nah ini yang sedang kita gagas, termasuk juga saya selaku anggota Komisi 2, kami di komisi, kami juga di DPRD, bahkan secara pribadi saya di Asosiander itu, bagaimana menumbuhkan kecintaan generasi-generasi muda untuk membangun kota Cimahi melalui dunia usaha. Gitu. Nah ini kan luar biasa sebetulnya. Kenapa? Karena kalau dari segi marginnya kita itu masih di bawah, masih di bawah. Jadi kalau misalkan melihat pertumbuhan pemuda gitu atau pertumbuhan dari wirausaha baru di kota Cimahi ini masih sangat minim sekali. Mungkin kemarin itu kita pernah diskusi juga dengan Disdagoprim, karena salah satu yang mewadahi tentang UMKM di kota Cimahi itu adalah Disdagoprim. Ada data hampir kurang lebih di angka 40.000. Nah, itu luar biasa sebetulnya, dengan kota yang sangat kecil ini punya angka 40.000 data yang UMKM itu luar biasa. Cuman dampak yang dirasakan oleh masyarakat itu belum tercapai. Belum tercapai. Nah ini yang harus jadi PR bersama, bagaimana agar data tersebut itu benar-benar real terasa oleh masyarakat Kota Cimahi dan bisa dirasakan dampaknya juga kenaikan PAD di Kota Cimahi. Nah ini yang PR kita bersama, ini PR bersama yang harus kita pecahkan bersama. Nah tugas kita adalah jangan lagi cek bahasa Sunda ngadu gelis lah. Ngadu gelis. Apa tuh? Jadi ini kan saya pribadi itu melihat banyak potensi-potensi Cimahi yang belum dimaksimalkan. Jadi masih slow karir lah, masih slow karir, masih belum termanage dengan betul, belum terkoordinasi dengan benar. Nah ini kalau dikoordinasi dengan benar, insya Allah dan saya yakin Cimahi akan maju dari dunia usaha. Kalau misalnya tadi Pak Asep bilang potensinya mungkin di Cimahi itu adalah sumber daya manusianya sendiri ya. Kalau melihat sumber daya manusianya sendiri, seperti apa nih arahan-arahannya yang bisa dimasukkan ke dalam dunia usaha? Nah gini deh, tahun 2024 kita itu akan mengalami namanya bonus demografi. Artinya kaum mudanya itu hampir 35%, jauh lebih banyak dibanding dengan usia-usia yang di atasnya. Nah ini potensi yang harus bisa diambil oleh pemerintah, dan kami pun akan mendorong di Dewan itu bagaimana memaksimalkan potensi itu. Nah, saya pernah berpikir juga bagaimana kalau kita memasukkan itu pendidikan entrepreneur ini mulai dari kelas 3 SMP. Dari kelas 3 SMP itu sudah dimasukkan pendidikan entrepreneur. Sedari dini gitu ya. Sedari dini karena anak-anak itu gampang dibentuk. Beda dengan kalau kita membentuk orang-orang yang sudah dewasa, karena mereka sudah punya dasar. Nah, kalau dibentuk dari dasar di kelas 3 SMP, kita masukkan kurikulum entrepreneuran. Nah, ada harapannya nanti begitu lulus SMA, gitu, SMA, SMK dan sejenisnya yang sederajat, orang tua itu sudah tidak bertanya lagi kamu mau kerja di mana. Pak, itu ide yang bagus banget ketika kita memperkenalkan sedari dini bagaimana supaya pemuda-pemuda di kota Cimahi ini bisa menjadi seorang usahawan gitu kan. Nah, tapi dari pemerintahannya sendiri ada upaya apa yang bisa dilakukan untuk generasi sekarang agar mereka ini mampu memacu dirinya untuk menjadi seorang usahawan, Pak? Oke. Hubungannya seperti apa gitu? Kami ini di DPRD ini tugasnya hanya bikin legislasi, bikin peraturan. Jadi yang bisa mengeksekusi itu tetap di dinas, karena kan namanya juga eksekutif. Eksekutif itu tugasnya mengeksekusi. Itu kami itu hanya sebatas mendorong saja. Nah, mudah-mudahan kedepannya ada perda yang bisa dipakai sebagai payung hukum, sebagai pijakan mendorong pelatihan atau ilmu atau tentang ke-entrepreneuran itu dimasukkan ke kurikulum. Berarti harus ada kerjasama juga dengan dinas pendidikan dan dinas Depag juga, tentunya Departemen Agama, bagaimana memasukkan kurikulum itu. Nah, unik sebetulnya kalau bisa terjadi, ini mungkin akan pertama mungkin di Indonesia, gitu. akan pertama di Indonesia. Jadi ada satu kurikulum tambahan namanya MULOK tentang ke-entrepreneuran. Nah, masalahnya sebetulnya bukan dari cara mengenalkan ke-entrepreneurannya, tapi sebetulnya mentalnya. Jadi kunci utama bagaimana membentuk entrepreneur itu adalah di mentalnya. Nah, kalau sudah mentalnya kuat, mau dibentuk apapun juga akan kuat. Maka harus ada pelatihan atau bagaimana cara menemukan gitu minat dan bakat seseorang
jangan sampai kita salah sangka, jangan sampai kita pun salah sangka gitu. Kenapa disebut salah sangka? Karena saya menduga gitu, atau saya mengira diri saya itu adalah seorang penjual, gitu. Punya bakat di marketing. Ternyata bukan di marketing, bakatnya itu mungkin di seni, mungkin juga di bahan baku, di produksi. Nah, itu harus ketemu dulu di situ. Maka insya Allah setelah Lebaran kami ada rencana untuk membuat satu pelatihan tentang membentuk karakter, bahasa gitu, membentuk karakter pengusaha atau entrepreneur di Kota Cimahi. Nah, ini insya Allah 1 bulan setelah Lebaran yang akan dilaksanakan. Tunggu saja. Tunggu saja. Oke. Nah, kalau untuk di Cimahi sendiri, tes untuk minat dan bakat memang belum pernah dilakukan ya Pak ya? Dulu saya memang sekolah di Cimahi juga. Kalau di sekolah swasta itu kan suka ada ya Pak ya. Untuk pemerintahan, untuk di sekolah negerinya sendiri belum ada untuk tes minat dan bakat. Kalau nggak salah dulu saya pernah tes minat dan bakat di SMP juga. Harusnya gitu deh. Jadi ada fase-fase yang hilang. Gitu. Ada fase-fase yang hilang, ada kekurang nyambungan, ada kurang sepahaman antara instansi-instansi yang ada di Kota Cimahi. Nah, ini harus satukan, satu balutan, satu tujuan, satu visi dan satu misi. Kalau misalkan kita terlambat 1 tahun saja mengambil sikap dan mengambil keputusan, saya yakin Cimahi akan ketinggalan. Karena Cimahi ini adalah satu kota yang paling kecil di antara Bandung Raya, termasuk APBD dan PAD-nya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Kota Bandung, itu sudah luar biasa. Kabupaten Bandung juga sudah luar biasa. Nah, ada kota baru atau kabupaten baru itu Kabupaten Bandung Barat. APBD-nya jauh gitu, jauh lebih besar di Kota Cimahi. Dan mereka itu mempunyai objek-objek wisata hampir dikuasai oleh Kabupaten Bandung Barat. Cimahi punya apa? Nah, kalau saya tidak pesimis, kenapa? Saya justru optimis dengan kondisi ini. Optimis mana? Kami punya sumber daya manusia yang sangat melimpah. Berkualitas nggak Pak nih masalahnya gitu kan? Antara kualitas dan tidak itu tergantung kemauan. Kemauan siapa? Satu, kemauan dari pemerintah. Kedua, kemauan diri sendiri. Kalau kita tergantung ke pemerintah, otomatis tidak akan nyambung. Karena pemerintah itu akan nyambung kalau ada kemauan dari sendiri. Nah, tugas kita adalah bagaimana merangsang kemauan-kemauan generasi-generasi muda itu untuk membentuk karakter entrepreneur. Oke, tapi kalau Pak Asep sendiri sudah melihat belum bagaimana keterlibatan dari pihak-pihak yang terkait, melihat pemuda memang sudah dilibatkan cukup banyak nih, atau jangan-jangan memang sekarang yang masih melakukan usaha ataupun yang bekerja gitu itu masih tingkat-tingkat senioritas aja nih Pak? Sebetulnya sudah ada beberapa komunitas yang sudah melakukan itu. Mungkin jumlahnya di luar pengetahuan saya itu jauh akan lebih banyak sebetulnya, karena lebih ke individual dan lebih ke mandiri sebetulnya. Nah, tugas kita itu adalah mengkoordinir, menyatukan visi dan misi gitu. Apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat Cimahi? Nah, sebetulnya kalau kuncinya itu simpel sebetulnya. Simpel. Setelah dialog dengan beberapa komunitas penggiat perekonomian, rata-rata kan di penjualan. Kuncinya di penjualan. Produksi gampang gitu produksi, ya Pak ya? Pemasaran susah saya nih, tidak gitu. menyaksikan gitu. Saya tidak menyaksikan dan tidak meragukan kualitas dan kuantitas dari produk-produk Kota Cimahi. Itu sangat jauh luar biasa bagus. Bahkan saya terima di pasaran. Cuma kuncinya satu, di pemasaran. Marketingnya nggak ada, atau misalkan kekurang keterbukaan bagaimana sih cara menjual. Karena harus diingat, entrepreneur itu bukan hanya dari seni membuat, tapi seni menjual. Iya. Karena memang ujung tombaknya di si marketing itu gitu marketing. ya. Cuman rata-rata hese masih cara ngejual. Iya. Sebetulnya gampang. Kalau kata saya pribadi itu tolak ukur UMKM maju dan tidak itu ada di wali kota. Nah, ada di wali kotanya. Kenapa disebut wali kota? Karena wali kota itu sebuah maskot. Maskot kota Cimahi itu adalah wali kota. Jadi mau melihat bagaimana bentuk Cimahi, lihat saja wali kotanya. Gitu. Karena itu loh maskot. Maskot itu sebagai simbol, gitu, sebagai simbol dari Kota Cimahi. Nah, termasuk juga UMKM dan usaha lainnya. Kalau misalkan mau melihat UMKM Kota Cimahi, melihat dunia usaha Cimahi, lihat wali kotanya. Tapi kalau misalnya kita melihat dari dunia perkembangan ekonomi, sebenarnya berat atau tidak sih untuk seorang pengusaha di masa kini untuk memasarkan, kalau misalnya tadi masalahnya adalah di penjualan. Sekarang kan zaman udah berubah, teknologi udah semakin canggih gitu. Gimana?
Nah, justru dengan adanya pandemi ini sebuah peluang yang besar. Iya. Kalau saya pribadi itu tidak pernah pesimis, tidak pernah pesimis, dan mudah-mudahan juga pemuda Cimahi juga dan khususnya para pelaku UMKM itu jangan pesimis. Justru dengan adanya pandemi ini dia selalu peluang. Ini titik momentum bagaimana kita berpikir secara kreatif, inovatif, gitu, dan seefektif mungkin bagaimana kita bisa merebut peluang itu. Nah, justru dengan adanya pandemi inilah ini kesempatan. Yang melihat kesempatan. Ini kesempatan betul, ini kesempatan. Di mana dunia usaha yang perusahaan-perusahaan besar goyang, inilah saatnya usaha-usaha pemula ini untuk bangkit. Gitu. Cuman bagaimana gitu, pemahaman, bagaimana cara meraih peluang itu. Itu kuncinya. Maka kata saya, inti dari entrepreneur itu di mental. Ada di mental ya. Ini kan kalau misalnya selain sebagai anggota dewan, sebelumnya ada memang pengusaha juga ya. Jadi memang kunci-kuncinya udah ada sendiri ya di Pak Asep ini ya. Ya, boleh dibilang seperti itu lah. Kuncinya seperti apa sih selain mental yang kuat jika kita ingin menjadi seorang pengusaha yang memang fokus dan tetap di jalannya gitu. Jangan sampai udah memulai ternyata kena terpan. Pernah dong Pak Asep kena terpan ya ketika memulai usaha gitu, tapi bisa bangkit lagi. Nah itu gimana nih supaya kuncinya bisa kuat? Kuncinya gini, orang sukses itu bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang sering gagal tapi tidak pernah berhenti. Lakukan terus. Itu kuncinya. Jadi orang sukses itu bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang sering gagal. Tapi di mana dia gagal, dia tidak berhenti di situ. Dia terus melakukan. Itu kuncinya itu. Kalau dari pengawasan Komisi 2 sendiri, apakah pemerintah memang sudah memperhatikan para pengusaha muda termasuk yang UKM yang tadi sudah dibicarakan nih dari pengawasan Pak Asep sendiri? Kita sedang bikin juga rancangan Raperda tentang bagaimana memaksimalkan UMKM yang ada di Cimahi, UMKM yang ada di Kota Cimahi. Salah satunya itu kita sedang godok juga Raperda tentang wisata kuliner. Yang kedua, kita juga sedang godok juga Raperda tentang ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif ini kalau ini dilakukan, maka kalau saya tidak salah itu Cimahi akan masuk ke 6 atau 7 kota yang punya perda tentang ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif itu lucu dan unik sebenarnya. Gimana lucunya? Nah, ini kan kita bertumpu pada kekreativitasan. Berarti kita akan bertumpu dari segi pengetahuan. Nah, Cimahi itu luar biasa dari segi SDM. Jadi kalau perda ini diperdakan, saya yakin Cimahi akan jauh lebih besar dan Cimahi akan jauh lebih bagus. Nanti slogannya mungkin kalau kata saya Cimahi jadi kota kreatif. Jadi kota kreatif. Sudah terlihatkah itu? Insya Allah ada. Potensi ke sana ada. Kita punya teknopark, kita punya ICTC kan itu. Dari segi kapasitas tidak setiap daerah punya. Kita salah satunya punya. Jadi saya yakin dan optimis Cimahi akan jadi kota kreatif. Menjadi kota kreatif yang juga dipimpin oleh para pemuda-pemuda ya. Kita pengennya gitu sih. Biar kalau pemuda kan biasanya lebih banyak ide-ide yang lebih potensial lah seperti itu ya. Saatnya pemuda memimpin kota Cimahi. Saatnya pemuda memimpin kota Cimahi, kata Pak Asep ya. Boleh deh. Pak Asep, ada lagi yang ingin disampaikan untuk para pemuda ataupun yang baru akan memulai sebagai orang usahawan gitu gimana? Jangan pernah takut untuk memulai. Orang berani itu bukan berarti dia takut. Tapi dia begitu takut tidak pernah mau berhenti. Dia lakukan terus. Jadi kuncinya jangan pernah untuk tidak mencoba. Jangan pernah mencoba. Prinsip saya, gitu. Kalau prinsip saya pribadi, kalau saya takut gagal pasti akan gagal. Gitu. Tapi kalau saya tidak takut gagal, saya akan sukses. Berarti harus optimis ya? Optimis. Kuncinya itu. Ya, baik. Dengan bincang kita hari ini diharapkan mudah-mudahan semakin banyak juang para usahawan dan bisa melahirkan pengusaha-pengusaha muda yang berkontribusi terhadap perekonomian di daerah seperti itu ya, Pak Asep ya. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Asep atas kehadirannya. Saya Kristi Simajuntak, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.